mulai Oke, rolling dulu dari yang untuk mana dulu nih? yang pertama kita minta dari Abang Tanya dulu. Ya, silakan Bang Tanya. Oke. Halo, cek cek Bang Tanya. Cek juga. Kalau lo cek Iya, ada oke suara. Abang. Silakan. Oke, aman aman aman. Oke, thank you kun fayakun, thank you Kak Cia. Halo Java Group, selamat malam. Hai, malam juga Dewan Juri. Oke, Raider. Suara Raider nih udah khas banget di akun, udah 3 kali penampilan. Oke, thank you sebelumnya untuk Java Group ya, Rapunzel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Ada suara kah? BPJS kah? Halo, cek cek. Aman 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 Bang. Aman ya. Oke. Ya, aman suara. Saya ada 7 catatan. Ini dari saya ya. Ada 7 catatan di sini mengenai penampilan Java Group malam hari ini. Yang pertama, yang mau saya tanyakan dulu ke Java Group, udah pernah nonton film Disney-nya Rapunzel? Pernah nggak? Nonton film Rapunzel ini pernah nggak? Pernah Kak. Pernah ya. Yang lainnya juga udah nonton? Apa satu orang aja dari satu tim ini yang udah nonton film Rapunzel ini? Kebetulan aku tahu hanya trailernya saja. Oke, hanya trailer. Yang lain? Pernah Kak, waktu itu kita nobar bareng untuk mengulik itu. Oke. Jadi udah pernah ya. Tapi yang saya rasakan pribadi kok nggak dapet ya. Ini yang kalian bawakan nih Rapunzel nih nggak dapat banget di saya pribadi ya. Baik itu dari vokalnya si Rapunzel atau banyak adegan-adegan yang terskip di dalamnya. Ada BS-BS yang tidak teratur, yang tertimpa dengan adegan-adegan lain, dengan percakapan-percakapan yang lain. Kemudian dengan peran narator yang sepatah dua patah kata masuk di naskah, tiba-tiba narator muncul penjelasan, itu menurutku mengganggu semua tuh. Kayak Rapunzel. Tahu kan penilaian juri itu ada di vokal. Apa dengan Rapunzel? Kalau menurut saya pribadi, Rapunzel dengan yang Rapunzel suguhkan sekarang itu sangat dipaksakan sih untuk mengikuti peran Rapunzel yang sesungguhnya sebenarnya. Artinya kan kalian dapat tantangan Disney ini. Ya nggak perlu harus 100% mirip dengan Rapunzel yang ada di cerita Disney, ya nggak apa-apa. Cuman menurut saya suara Rapunzel nggak ngebas-ngebas banget. Bener nggak itu? Rapunzel nonton nggak? Suaranya Rapunzel ngebas nggak? Kakak nontonnya versi yang luar negeri atau versi Indonesia Kak? Karena kan yang kami tonton versi Indonesia. Dan kenapa masalah ngebasnya nanti aja lah itu. Oke, saya akan tanggung jawab mengenai apa yang saya komentari. Selepas ini kalau ada yang mau ditanyakan, oke, boleh ya, datangin saya pribadi ya, karena ini penilaian saya. Saya akan tanggung jawab mengenai apa yang saya jelaskan. Oke, nah, itu yang pertama. Menurut saya perannya Rapunzel vokalnya cukup mengganggu ya. Oke, terserah. Kalian mau doubling, kalian mau apapun itu, intinya di saya Rapunzel perannya kurang dapat. Suaranya Rapunzel. Karena kan saya kan sebagai juri pengennya disuguhkan yang emang masuk dalam cerita yang kalian bawakan. Meskipun nggak 100% suara kalian harus doubling, harus mirip. Nggak seperti itu juga. Cuman ada namanya penempatan peran yang memang benar-benar cocok. Kayak yang peserta-peserta sebelumnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang mau saya tanyakan ke
adegan tadi di mana percakapan Rapunzel dan Raider, sadar nggak ada eh, beberapa yang di skip Raider. Tadi ada di skip itu di yang Rapunzel bilang sesuatu yang membawamu ke sini, apapun istilahnya, mau nasib, takdir. Harusnya kan Raider bilang seekor kuda, terus disambut Rapunzel, jadi aku telah membuat keputusan yang mempercayaimu, tapi itu di skip. Sadar itu Eh, sengaja di sadar. skip atau sayang Mungkin aku- BPJS? Mungkin aku sinyal sepertinya aku ya, sedikit. Tapi aku sadar tentang kesalahan aku itu. Sinyal. Yap. Oke, artinya memang terskip ya, ada beberapa adegan percakapan tuh terskip ya. Oke, itu yang ada di sini. Kemudian mengenai kesesuaian backsound, kalau menurut aku pribadi sih banyak backsound itu yang dia tiba-tiba masuk pergantian backsoundnya itu nggak teratur menurutku. Jadi kayak ada adegan yang seharusnya ini tuh cukup tegang, sedih, tapi masih pakai BS yang sebelumnya, artinya BS-nya belum diganti. Kayak tertimpa dengan adegan-adegan yang sudah jalan, masuk ke scan berikutnya, tapi BS-nya masih tetap di situ aja. Baru nanti berapa sekon, berapa detik baru terganti. Oke, itu yang kelima, keenam. Kemudian yang terakhir, menurut aku juga sih kayak perannya narator ya. Emang sengaja kah kayak satu dua percakapan terus narator masuk menjelaskan, satu dua percakapan narator masuk lagi menjelaskan. Kalau menurut aku pribadi sebenarnya enggak perlu terlalu banyak sih masuknya narator, apalagi kayak di tengah-tengah adegan yang menurut aku lagi seru-serunya, ingin dapat klimaksnya tuh tiba-tiba datang narator menjelaskan sepatah kata, dua patah kata. Itu mengganggu sih sebenarnya. Kenapa nggak coba di skip aja, tapi pemeran yang coba gantikan peran narator? Paham nggak maksudnya? Kayak tadi yang saya catat di sini tuh mana dia? Scan akhir scan 7. Scan 7. Ada tadi yang Rapunzel lagi berbincang sama Raider, tiba-tiba masuk si narator cuma menjelaskan sepatah kata, dua patah kata doang, habis itu masuk lagi ke percakapannya Raider sama Rapunzel. Menurutku itu mengganggu sih. Kedepannya bisa dia lebih dirapikan aja. Kayak peran narator untuk menjelaskan itu bisa diimprov sama perannya Raider atau Rapunzel. Jadi ketutup, nggak perlu kalian lagi di adegan, tiba-tiba ada narator motong sedikit terus nyambung lagi ke Raider sama Rapunzel. Itu mengganggu sih. Jadi kayak malah nggak dapat di akunya. Oke. Itu aja sih kalau dari aku. Tetap semangat. Intinya yang masuk ke final sudah jelas terbaik. Nah, Terima selepas kasih, ini Dewan kalau ada yang mau Juri. protes silahkan cari tanya. Oke, thank you. Iya, oke, terima kasih untuk Dewan Juri kita. Kita lanjut aja ya, Kak Cia. Untuk selanjutnya kami mintakan untuk Kak Mei untuk memberikan komentarnya. Silakan Kakak. Siapa? Aku kah? Ya, ya, Kak Mei di Oh, silakan Kakak. Medit. Komentar. Sorry. Lagi nyatet. Oke. Selamat malam Java Group. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, thank you. Off mic dulu ya. Aku mau ngucapin dulu selamat datang ya buat teman-teman pecinta sastra dari akar kata yang di bawah yang nonton. Di sana mungkin yang mewakili itu ada yang namanya Bengala ya. Bengala di sana yang mendengarkan tuh ada Ubaidillah Al-Ansori, sastrawan-sastrawan di sana yang sedang berkumpul. Tadi aku sempat kirim fotonya ke grup ya. Nah, mereka sambil mendengarkan kita semua ya. Jadi kita disaksikan. Boleh sapa-sapa lah ya. Jadi semangat untuk semua peserta. Kalian semua disaksikan para sastrawan, benar-benar sastrawan. Bukan sastrawan aplikasi. Oke. Aku mau langsung ke komentar. Untuk kali ini
sorry to say, tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Tanya. Aku sangat-sangat tidak setuju dengan statementmu di mana kamu bilang tidak harus sama. Justru di dalam sebuah drama ada yang dinamakan alter ego, di mana pemikiran kita yang keluar, gitu kan, harus sama gitu dengan apa ketika kita ya menjadi sesuatu, diminta menjadi sesuatu, justru itu harus sama. Contoh kecil deh yang mungkin kalian semua tahu, ada recycle atau misalkan contohnya kayak Warkop Reborn, itu mereka harus sama seperti yang sebelumnya, nggak mungkin nggak boleh sama. Terus kayak Susana yang diperankan Luna Maya, nggak mungkin nggak boleh sama, tapi harus sama, gimana pun caranya, gitu ya. Penonton, sutradara, penikmat, semua pasti harus sama, nggak mau tahu gitu, gimana pun caranya. Gitu. Nah itu, jadi tadi statement itu saya sangat-sangat tidak setuju. Justru kalau dari saya harus mirip. Kamu berani memerankan Rapunzel, harus mirip Rapunzel. Itu. Yang kedua, aku suka di sini kalian kasih arah naskahnya kemana, bahwa kalian menuliskan 2011. Memang Disney ini banyak ya versinya, baik dari Disney tersendiri ataupun mungkin versi-versi recycle-nya gitu kan. Bahkan Indosiar pun juga mengeluarkan Rapunzel tersendiri gitu kan. Nah, Japa tuh ngasih tahu bahwa ini tuh yang diproduksi di 2011. Jadi interpretasiku gitu kan, pemikiranku ya pasti mikir yang di 2011 itu ya. Karena kemarin kan aku ngecek naskah ya, naskah peserta. Oke, lanjut. Gini, catatan dari aku untuk Rapunzel memang tidak sebaik kemarin. Banyak sekali hal-hal yang mungkin terasa dibuat-buatnya ketika kamu menjadi karakter Rapunzel. Tapi ada baiknya, karakter yang kamu buat-buat tersebut nyambung dengan lagunya. Jadi kayak nggak gitu, nggak jauh bedanya. Walaupun memang kerasa dibuat-buatnya. Tapi ketika masuk ke musiknya, itu pas nyambungnya. Yang kedua, untuk Rapunzel di awalnya confident-nya kurang sayang. Padahal di sini kan kamu center ya. Jadi di awal sampai akhir mau tidak mau kamu tuh yang paling dilihat gitu dari keseluruhan gitu. Oke. Boleh banget ada perbedaan, tapi penokohan juga harus kena. Iya, memang harus kena. Kalau kamu berubah menjadi tokoh ya harus sama gitu. Ya pasti beda, ada bedanya. Tapi kan tetap gitu. Kita mintanya 90% mirip gitu. Ya, itu ada sastrawan di bawah kalau mau lebih ini, mereka juga lebih ngerti juga ya mungkin ya gitu. Nah, oke, aku lanjut ya. Untuk Rapunzel itu dari aku catatannya, untuk memang sih benar ini ada setujunya kalau misalkan kita memang pengennya tuh dramanya gitu, tapi emang dijelasinnya oleh narator. Mungkin aku tahu maksud dan tujuan dari si Java ini dari waktu gitu, cuman aku juga pengennya benar apa yang disampaikan Bang Tanya, bahwasanya lebih baik klimaksnya ininya lebih diperbanyak di adegannya gitu, biar kita dapat gitu. VOV nggak apa-apa, ada aja juga, walaupun sedikit-sedikit nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ketimbang tadi emang aku juga ngerasanya kebanyakan, dan jadi aku juga dengarnya kan kalau satu suara agak boring ya, tapi kalau dua suara asik aja gitu dengernya. Udah kalem ya, kalem. Nah, oke, lanjut. Untuk Ibu Gotel, lala baby, Ibu Gotel, I love. Kalau tadi aku paling suka sama siapa tadi yang Ella ya. Kalau di sini aku paling suka sama Ibu Gotel. Gak tahu, keren banget, totalitasnya dapat, pengkarakterannya juga dapat gitu. Padahal mungkin ini juga semua peserta pasti dibuat-buat, termasuk yang tadi yang manapun pasti dibuat-buat. Cuman beda impactnya kepada kita sebagai seorang pendengar gitu. Kita sebagai seorang pendengar dengarnya pas gitu. Walaupun memang semuanya dibuat-buat, nggak ada yang mungkin sama dengan Ibu Gotel gitu. Tapi dapat banget gitu pemeranannya. Totalitasnya, ketika tidak ya tidak, marah ya marah. Ketika ini part yang paling susah tuh ini. Ketika dia nih tahu peran di sini antagonis, tapi dia juga harus protagonis. Jadi kayak apa sih, setengah-setengah gitu kan. Jadi kayak baiknya dia punya maksud gitu. Nah,
ketika kamu melakukan itu keren banget, baiknya kamu kayak punya tujuan tersendiri gitu, kayak itu part yang susah banget didapetin oleh, bukan didapetin, susah diperankan oleh siapapun, dan itu aku suka. Dan tadi sempet chatting ya aku sama Deapati, kayaknya kita suka banget nih sama peran si Ibu Gotel ini, nah gitu. Terus untuk Rider, nah kalau Rider nih kayak nge-copy banget gitu, bagus gitu kan. Aku suka Rider gitu, pemerannya bagus, dia nge-copy banget Rider aslinya. Jadi kayak bener-bener kayak dubbing gitu kan ya. Jadi kayak benar-benar bagus. Apakah ini dimasuk dengan dubbing? Kalau dubbing kan tidak real, maksudnya sorry tidak live gitu kan. Tapi ini kan live. Kenapa bilangnya ini penampilan teater? Karena dia ngedubbingnya secara live. Jadi dia ya tampilnya drama teater yang real, langsung ada gitu. Aku nggak bilang kamu dubbing. Asli kan suara kamu tadi, Rider? Rider, sorry. Halo? Memangnya aku terlihat Tadi suara kamu, palsu? ya memang dia mungkin kelebihan dia ya gitu, kelebihannya. Ya itu gitu. Ya sukses lah gitu ya. Nah, itu sama kamu. Nah, untuk narator tadi maaf ya, narator tadi aku sedikit agak memang kurang menikmati ya. Entah mungkin kalau misalkan banyak di part naratornya, harusnya jika ada peranan yang harus sedih, marah, atau mungkin beda suasana, kamu juga mainin aja. Karena di sini kan kamu ikut peran, dan andilnya kamu tuh nggak cuma sebagai narator, tapi hampir sama gitu porsinya dengan yang lain. Jadi bukan hanya cuman sekedar, tapi sama juga gitu porsinya. Jadi kamu juga di sini harus bermain, bukan cuman membacakan. Terus penjedaannya juga tadi ada yang sedikit diseret-seret, dan aku ngerasa kayak kurang enak nih kalau jedanya di sini. Tapi itu di bagian awal, ke akhirnya oke lah gitu, aku bisa menerima. Itu aja sih catatan dari aku, biar nanti Diapati lah yang lanjut ya gitu, karena kalau aku babat semua nggak enak juga gitu. Itu aja sih dari aku, thank you. Oke, terima kasih Kak Medivia. Oke, kita lanjut untuk juri selanjutnya, ada Kak Deopati di sana. Silahkan Kakak. Oh, juri satu, juri dua, dan host. Eh, jujur, dari kemarin, mulai dari eh, awal, terus masuk ke semifinal, aku suka banget dengan openingnya Java. Itu terlalu keren menurut aku. Tetapi dipatahkan ketika masuk ke final ini. Jujur kemarin tuh aku ketika kalian udah opening, aku selalu menunggu hal-hal yang wah pasti nih keren nih, karena openingnya keren, pasti keren juga. Dan bener, kalian itu salah satu tim yang nilai hal yang semewah kemarin gitu. Eh jujur ya, bener kata Mei, kami sempat kontek-kontekan di belakang. Ibu Gotal ini emang benar-benar yang wah di sini gitu. Pas banget. Ini sampai di catatan aku, Ibu Gotal pas banget gitu. Aku catatnya seperti itu. Terus mungkin udah di catatan aku tuh udah ditambahin, udah disebutin sama Bedivia sama Bang Tanya juga. Nah, sebenarnya Rapunzel ini ya gimana ya, kalau dibilang film Rapunzelnya, benar kata si Medivia, itu banyak banget versi-versinya, bahkan versi Indonesianya pun ada ya, yang di Indosiar pun ada gitu kan ya. Tapi eh, menurut aku sah-sah aja sih. Bagaimana, apalagi karakter suaranya yang emang kalau dibilang dibuat-buat ya, ya perlu gitu, tetapi jangan berlebihan. Itu aja sih, nggak harus ngebas atau gimana, itu terserah gitu. Yang penting menurut aku pribadi sih, emang yang penting pas aja gitu kan. Nah, jangan terlalu kelihatan dibuat-buatnya. Itu aja sih. Terus ada part narator tadi yang bagian ini. Bukan narator ding dulu. Ibu Wotal yang sangat panjang, itu part mana ya, aku lupa catatan aku di sini. Dia menyebutkan yang seharusnya
yang panjang dan sangat panjang. Dia menambahkan kata yang menurut aku tuh salah gitu. Yang panjang dan sangat sangat panjang itu udah beda ya artinya, itu aja. Itu untuk ibu gotel ya, selebihnya itu aman. Dan ada bagian part narator itu tiba-tiba di belakang ibu gotel, padahal tiba-tiba di belakang. Nah, itu ada penjedahan di situ, baru masuk ibu gotel. Karena tiba-tiba di belakang ibu gotel berarti di belakangnya ibu gotel dong, bukan di belakangnya rider. Itu ya. Dan itu aja sih. Nggak banyak catatan aku. Catatan aku ada, tetapi udah disebutin sama Medivia dan Bang Tanya. Itulah susahnya eh ketika apa ya? eh pengen drama beda pembawanya dalam baca puisi, siaran radio atau voice over. Benar ya. eh udah disampaikan juga sama Medivia dan Bang Tanya tadi. Udah itu aja sih catatan dari aku. Selebihnya aman-aman aja. Oke, terima kasih Kakak Diawati. Oke, gimana nih Kak Cia? Udah semua juri berkomentar untuk tim Java Oh, Group udah ya, Kak? dong.